Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang saya bahas hari ini adalah barisan dan deret geometri. Jadi bentuk umumnya sama ya, U1, U2, dan U3 sampai ke UN. Dengan UN adalah suku ke N. Kemudian dari U1 ke U2 itu bedanya kalau misalkan barisan aritmatika itu memakai beda. Sedangkan di barisan dan deret geometri adalah rasio. Nah, kenapa rasio? Nah, di sini kita bahas dengan contohnya. Nomor 1, tentukan rasio dari 2, 4, 8, dan 16. Ya. Jadi, kita tentukan dulu besar rasionya dengan rumus R sama dengan U2 dibagi U1 atau pakai U3 dibagi U2 atau sampai seterusnya UN per UN dikurang 1. Jadi maksudnya gimana? Jadi dari contoh soal ini yang A, jadi bisa kita cari R-nya sama dengan ini U1, U2, U3 dan U4. Nah, di sini kan ada suku kedua. Jadi saya pakai suku kedua saja. Suku kedua adalah 4, suku pertamanya atau U1 atau sama dengan A itu adalah 2, berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, seperti itu. Jadi rasionya dari barisan geometri ini adalah 2. Kenapa 2? Karena perbedaan dari U1 ke U2 itu hanya dikali 2, ya kan? Nah, ini dikali 2. Seperti itu. Kemudian, kita kerjakan lagi contoh soal yang B. Di sini ada 200, 100, dan 50. Kita cari nih R-nya. Sama rumusnya kayak tadi ya. U2 dibagi dengan U1. U2-nya berarti di sini berapa? Oke, 100 benar. U1-nya 200. Tinggal kita coret di sini. Nah, berarti rasionya adalah 1/2, setengahnya. Benar nggak kira-kira? Benar dong. Nah, di sini suku pertama itu, suku kedua itu setengahnya dari suku pertama. Berarti dikali setengah atau dibagi 2. Atau setiap masing-masing ini dibagi 2. Berarti dari suku pertama ke suku kedua itu dibagi 2. Nah, ya kan? 200 dibagi 2, 100. Suku kedua ke suku ketiga itu dibagi 2. Nah, jadi sama aja. Jadi yang membedakan antara barisan dan deret aritmatika dan geometri itu mudah banget. Jadi perbedaannya, kalau barisan dan deret aritmatika itu ditambah atau dikurang, sedangkan barisan dan deret geometri itu dikali atau dibagi. Nah, sampai sini sudah paham ya? Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah rumus suku ke N barisan geometri. Nah, rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Jadi, pangkat N dikurang 1 ini punyanya R saja. Dengan keterangan A adalah suku pertama, A atau U1 adalah suku pertama ya. R adalah rasio, UN adalah suku ke N. Sekarang saya langsung ke contoh soal. Tentukan suku ke-7 dari barisan geometri 3, 6, 12. Nah, di sini hanya ada sampai suku ketiga. Ini suku 1, suku 2, suku ketiga. Nah, sedangkan kita disuruh mencari nih berapa suku ke-7-nya. Menggunakan rumus ini, UN sama dengan, kalau biasa saya singkat R nih. A kali R pangkat N dikurang I. Dikurang 1. Tapi satunya saya baca I. Biasanya kalau misalkan untuk menghafal karena lebih mudah. Tapi kalau misalkan kalian menghafalnya bisa langsung A kali R pangkat N dikurang 1 juga boleh.
Itu hanya opsional untuk memudahkan kalian mengingatnya. Oke. Suku ketujuh ya yang dicari, berarti U7 sama dengan A adalah suku pertama. Suku pertamanya 3. Saya tuliskan. Nah, R-nya berapa? Nah, kalau misalkan kalian mau menggunakan rumus, boleh. Di sini kita cari dulu R-nya. Rasio bisa dicari menggunakan suku kedua dibagi suku pertama. Berarti langsung di sini saya cari 6 dibagi 3. Suku kedua dibagi suku pertama. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka rasionya adalah 2. 3 dikali 2 pangkat N. Karena yang dicari adalah suku ketujuh, berarti di sini 7 dikurang 1. Maka U7 sama dengan 3 dikali 2. 7 kurang 1 berapa? Benar banget, 6. Berarti di sini 3 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu artinya begini. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Jadi 2-nya dikali sebanyak 6 kali. Nah, berarti berapa nilai U7-nya? Maka 3 kali 64 adalah 192. Oke. Misalkan nih kalian kurang yakin, kalian bisa cari dengan manual atau secara seperti ini, cara seperti ini dengan cara seperti ini. Ini kan rasionya 2 ya, berarti setiap mencari suku selanjutnya itu dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 kali 2, 12. Sorry, ini 2. Kemudian yang selanjutnya berarti 12 kali 2, 24. 24 kali 2, 48. 48 kali 2 berarti 96. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? 96 kali 2 lagi hasilnya 192. Nih, kalau dikali 2 lagi sama dengan 192. Berarti jawabannya U7 adalah 192. Ini kalau dicari secara manual. Karena ini yang dicari tidak terlalu jauh ya, jadi saya buktikan dengan secara manual juga. Ternyata hasilnya sama. Oke, jadi jawabannya suku ketujuh adalah 192. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini ada rumus jumlah n suku pertama deret geometri. Nah, ada 2. Kenapa ada 2? Kenapa di sini ada 2? Karena yang pertama yang di atas itu untuk R kurang dari 1. Jadi rasionya kurang dari 1, dan ini untuk rasionya lebih dari 1. Jadi kalau misalkan rasionya 2 berarti pakai yang ini. Ya, jadi yang membedakan adalah letaknya. Letaknya di sini SN sama dengan A. Letak yang pertama kalau misalkan dia kurang dari 1, 1 dikurang rasio. Nah, sedangkan jika dia rasionya lebih dari 1, berarti letak rasionya di depan. Seperti itu. Jadi di sini A kali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Sedangkan kalau misalkan rasionya lebih besar, berarti A dikali R pangkat N kurang 1 per R dikurang 1. Seperti itu. Nah, langsung aja ya di sini saya ke contoh soal. Oke, sebelumnya kalian bisa baca di sini SN sama dengan jumlah suku ke N. Ya, supaya memudahkan saya langsung ke contoh soal. Tentukan 10 suku pertama jika diketahui deret geometri. Nah, berarti
kita cari dulu nih rasionya, ya kan? Berarti kita tuliskan sebelum kita pakai rumus 1 atau 2, kita cari dulu rasionya berapa. Ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Kita tentukan R-nya. Berarti di sini R-nya suku 2 dibagi suku 1, ya kan? Ini suku 2, ini suku 1 atau A, ini suku kedua, berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Berarti rasionya kita peroleh 2. Pakai yang mana berarti? Yang atas atau yang bawah? Bener banget, kita pakai yang bawah ya, karena rasionya lebih dari 1. Nah, berarti di sini rumusnya adalah Sn sama dengan A, jangan lupa, R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan di bawah sini aja deh. A-nya adalah suku pertama, yaitu 1. R-nya adalah 2. Pangkat N. Karena kita carinya adalah tentukan jumlah 10 suku pertama, berarti di sini pangkat 10 dikurang 1 per 10, rasionya 2 ya, berarti di sini 2 dikurang 1. Maka Sn atau S10 di sini ya, S10 artinya jumlah 10 suku pertama, berarti 1 2 pangkat 10. Nah, berarti kita harus cari 2 pangkat 10 itu berapa? 2 pangkat 10 itu artinya 2 kita kalikan sebanyak 10 kali. 2 pangkat 10 berarti hasilnya sama dengan 1024. Ya. Dikurang 1. 2 dikurang 1. Maka S10-nya atau jumlah 10 suku pertamanya 1 dikali 1024 dikurang 1, 1023 dibagi 1. Maka S10-nya sama dengan ini 1 dikali 1023 sama dengan 1023 dibagi 1 juga hasilnya sama. Nah, kalau kalian mau menghitung misalkan nih, ini kan sudah dapat hasilnya secara manual misalkan. Berarti kita bisa cari di sini ya. Ini kan kita tuliskan sampai suku ke-10. Berarti di sini 16 ditambah di 32 64 1 2 3 4 5 6 7. 8. Kemudian di sini 2 5 6 5 12. Nah, kalau misalkan kalian mau membuktikan nih, mau meyakinkan, kalian bisa jumlahkan ini. Ini sudah saya cari, kan ini bedanya kan tadi kali 2 ya rasionya. Berarti saya cari sampai suku ke-10. Apakah benar jawabannya? Nah, kalian bisa buktikan pakai di sini. Oke, jadi jumlah 10 suku pertama itu sama dengan 1023. Soal yang selanjutnya nih, penerapan barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Di sini di soal diketahui jumlah bakteri sebelum berkembang biak adalah 100 bakteri. Tiap 30 menit, setiap bakteri berkembang menjadi 2 bakteri. Hitunglah banyak bakteri setelah berkembang biak selama 1 jam. Jadi di sini dia ada durasinya ya, yaitu selama 1 jam, dan ternyata tiap 30 menit
dia berkembang menjadi 2 bakteri. Nah, awalnya ada 100 bakteri. Berarti kita tentukan berapa SN-nya. Nah, berarti yang diketahui pertama adalah A-nya atau suku ke-1. Suku ke-1-nya adalah 100 bakteri. Berarti A sama dengan 100. Kemudian, apalagi yang diketahui selanjutnya? Yang diketahui selanjutnya adalah rasio. Karena di sini dia berkembang setiap 30 menit menjadi 2 bakteri, berarti R-nya adalah 2. R sama dengan 2. Kemudian kita hitung lagi di sini. Yang dicari berarti N-nya berapa? Berarti di sini kan N sama dengan, kita harus tahu dulu bahwa dia berkembang itu setiap 30 menit menjadi 2 bakteri selama 1 jam. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Sedangkan dia berkembang, si bakteri ini adalah setiap 30 menit. Berarti 60 dibagi 30 sama dengan 2. Nah, sedangkan N-nya adalah 2 ditambah 1. 2 ditambah 1. Kenapa kok ditambah 1? Karena dia sudah ada induk awalnya si bakteri ini. Makanya 2 ditambah 1. Berarti N-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari, karena yang ditanya, oke, di sini saya mau jelasin dulu. Kalian harus fokus ya, di sini diketahui jumlah bakteri sebelum berkembang biak adalah 100. Tiap 30 menit, setiap bakteri berkembang menjadi 2 bakteri. Hitunglah banyak bakteri setelah berkembang. Hitunglah banyak bakteri setelah berkembang selama 1 jam. Berarti rumus yang digunakan adalah, benar banget, UN. Ya, UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Nah, jadi yang ditanya setelah berkembang selama 1 jam nih, kira-kira berapa? Gitu kan? Berarti UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kita tuliskan. A-nya berapa tadi? A-nya sama dengan 100 dikali 2. N-nya berapa? 3 dikurang 1. Ya. Kemudian di sini 100 dikali 2, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Saya lanjutkan di sini. Maka 100 dikali 4 sama dengan 400. Jadi, banyak bakteri setelah berkembang biak selama 1 jam adalah 400 bakteri. Seperti itu. Jadi kalian bisa kasih keterangan. Jadi banyaknya bakteri setelah berkembang, karena nggak cukup jadi di bawah ya, berkembang adalah 400 bakteri. Nah, 400 bakteri. Oke, sekian ya untuk penjelasan barisan dan deret geometri dari saya. Mohon maaf apabila tulisannya seperti ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.